Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai penggunaan aplikasi Wayground pada mata pelajaran Bahasa Sunda dengan materi Ngaran Anak Sasatoan untuk kelas 4 SD. Pengertian aplikasi Wayground. Wayground yang sebelumnya bernama Quizizz merupakan platform pembelajaran berbasis teknologi yang memungkinkan penggunaan untuk membuat, berbagi, dan mengikuti kuis interaktif secara online. Platform ini dirancang untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif, baik untuk siswa, guru, maupun orang tua. Dengan Wayground, materi pelajaran tidak lagi terbatas pada metode konvensional seperti buku teks atau presentasi, tetapi dapat disajikan dalam format kuis yang menyenangkan. Quizizz didirikan pada tahun 2015 oleh Ankit Gupta dan Deepak Joy Chenant. Awalnya mereka membuat permainan matematika bernama Wijen World, tetapi proyek itu tidak berhasil karena guru dan siswa membutuhkan cara belajar yang lebih interaktif dan fleksibel. Dari pengalaman tersebut, lahirlah Quizizz, sebuah platform kuis interaktif yang memungkinkan guru dan siswa belajar bersama dengan cara yang menyenangkan. Quizizz mulai berkembang menjadi platform pembelajaran lengkap dengan berbagai fitur seperti mode pekerjaan rumah dan sumber belajar digital. Kemudian, pada bulan Juni 2025, Quizizz resmi berganti nama menjadi Wayground untuk mencerminkan evolusinya yang telah melampaui sekedar kuis. Wayground kini menjadi platform pembelajaran berbasis AI yang membantu guru menciptakan pengalaman belajar yang menarik, fleksibel, dan berpusat pada siswa. Nama Wayground dipilih sebagai simbol dedikasi untuk para guru yang terus berupaya melampaui kuis atau going way beyond Quizizz demi menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna. Baik, di sini ada fitur Wayground. Dulu Quizizz ini adalah nama platform atau aplikasi yang fiturnya ditampilkan. Di sini ada beranda atau halaman utama atau dashboard dari platform. Lalu ada perpustakaan, yaitu bagian yang mungkin berisi materi pembelajaran atau sumber daya. Ada juga laporan, yaitu fitur untuk melihat laporan atau analisis kinerja. Lalu ada siswa, yaitu bagian yang mungkin terkait dengan manajemen atau informasi siswa. Lalu di sini juga ada klik buat, yaitu sebuah sumber daya atau tombol opsi untuk membuat sumber daya atau materi baru. Ada juga klik cari untuk sumber daya, yaitu kotak pencarian untuk mencari sumber daya yang ada. Lalu ada unggah, yaitu tombol atau opsi untuk mengunggah materi atau sumber daya. Lalu di sini ada fitur penilaian, yaitu fitur untuk membuat atau mengakses penilaian dengan deskripsi pertanyaan cepat dan interaktif. Lalu ada fitur presentasi, yaitu fitur untuk membuat presentasi dengan deskripsi, slide dengan pertanyaan, dan papan tulis. Lalu ada fitur video, yaitu fitur untuk membuat atau mengakses video pembelajaran dengan deskripsi pertanyaan pada poin-poin penting dalam video. Selanjutnya ada fitur analisis, yaitu fitur untuk melakukan analisis dengan deskripsi pertanyaan berdasarkan bacaan. Lalu yang terakhir ada flashcard, yaitu fitur untuk membuat atau menggunakan flashcard dengan deskripsi pertanyaan di depan, jawaban di belakang. Ada juga kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama, dapat diakses di mana dan kapanpun. Yang kedua, terdapat suara musik yang membuat rileks para peserta didik saat mengerjakan soal. Jika tidak ingin mendengarkan musik, maka bisa menonaktifkan suara. Lalu yang ketiga, ketika selesai menjawab soal, maka akan muncul jawaban benar. Yang keempat,
terdapat meme atau kata-kata motivasi setiap pergantian soal. Yang kelima, tidak dapat bekerja sama dengan temannya karena aplikasi Quizzes secara otomatis akan mengacak soal. Yang keenam, memudahkan guru atau tenaga pendidik dalam sistem penilaian. Jadi guru tidak perlu memeriksa satu persatu dari jawaban siswa. Lalu kelemahannya, yang pertama, harus memiliki data internet yang stabil. Jika tidak, maka para peserta didik akan tertinggal. Yang paling fatal, jika jaringan internet terputus, maka peserta didik akan kehabisan waktu dan tidak dapat bergabung mengikuti evaluasi kembali. Lalu yang kedua, jika menggunakan PC atau laptop, peserta didik dapat membuka tab baru untuk mencari jawaban dari internet. Untuk membuat soal pilihan ganda menggunakan Wayground, kita masuk menggunakan Google. Kemudian, kita ketik Wayground. Lalu, kita pilih admin. Setelah jendela Wayground terbuka seperti ini, kita klik buat. Lalu pilih penilaian dan klik buat dari awal. Di sini kita pilih untuk soal pilihan ganda. Kemudian kita masukkan soal. Nah, setelah itu, kita masukkan opsi jawaban. Lalu, kita centang jawaban yang benar. Kemudian, klik simpan soal yang berada di kanan atas. Nah, setelah itu, jika ingin menambahkan soal lagi, kita klik tambahkan soal. Lalu, kita klik pilihan ganda dan masukkan lagi soal seperti tadi. Jika soal dirasa sudah cukup, kita klik simpan, lalu masukkan nama, subjek. Di sini kita pilih pendidikan. Lalu pilih kelas. Di sini kita untuk kelas 4. Untuk tujuan pengajaran, di sini ada mengajar, review, latihan, dan lainnya. Di sini kita memilih untuk latihan. Jika semuanya sudah terisi, kita langsung klik simpan. Nah, jika sudah disimpan, tampilannya akan seperti ini. Di sini ada 3 pilihan, yaitu review, tugaskan PR, dan mainkan sekarang. Di sini kita pilih review. Nah, untuk cara memulainya, kita pilih pertinjau sebagai siswa. Nah, jika sudah seperti ini, peserta didiknya disuruh ke depan untuk memilih jawabannya. Cara memainkannya adalah peserta didik diminta untuk maju ke depan untuk memilih jawaban yang mereka anggap benar. Sebagai guru, kita tinggal memilih jawaban yang mereka pilih di laptop kita. Fitur ini memungkinkan kita menggunakan di dalam kelas di mana peserta didik tidak perlu membawa handphone. Jadi, yang kita butuhkan hanya laptop dan proyektor. Di Sunda, anak sasatuan mibanda ngaran, lain ukur disebut anak munding, anak ucing, anak hayam, jeung sajabana. Ieu teh nandakeun kabeungharan atawa kasugihan kecap dina bahasa Sunda. Ngaran-ngaran anak sasatuan nembongkeun yen bahasa Sunda teh lain saukur bahasa kecap, tapi bahasa rasa. Ieu teh kaciri dina sababaraha ungkara seperti dina kecap celem giriwil. Kecap celem giriwil teh moal bisa diterjemahkeun kana bahasa sejen mana wae oge. Ungkara eta biasana dipake pikeun ngajelaseun kaayaan jalma anu keur nguseup siringan atau bangunan.
kakara oge eupan dialungkeun kana cai, langsung disanggut ku lauk. Sarta laukna beunang dina waktu nu singget. Ku kituna, ngaran-ngaran anak sasatuan oge bisa disebut bagian dina bahasa rasa dina budaya Sunda. Ieu ngaran-ngaran nembongkeun yen sasatuan teh geus dipikawanoh jeung dipikadeukeut ku urang Sunda. Sanajan aya sababaraha anu henteu bisa diingu. Contona maung. Sanajan teu bisa diingu, kitu wae tapi keur urang Sunda, maung teh geus loma pisan jeung malah geus jadi bagian dina kahirupan jeung budaya Sunda. Ngaran-ngaran anak sasatuan. Anjing, anakna disebut kirik. Bandeng, anakna disebut nener. Buhaya, anakna disebut bocokok. Bogo, anakna disebut cingok. Entog, anakna disebut titit. Gajah, anakna disebut menel. Japati, anakna disebut piyik. Keyep, anakna disebut ponceret. Lele, anakna disebut nanahaon. Monyet, anakna disebut pegog. Sapi, anakna disebut pedet. Bagong, anakna disebut pegu. Rengit, anakna disebut utek-utek. Kucing, anakna disebut bilatung.